ketemu lagi dengan Bu Milka di sekolah minggu hari ini. Wah, bersukacita semuanya ya. Harus dong bersukacita. Walaupun di rumah masing-masing, kita tetap bisa sekolah minggu bertemu di sini. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul di sekolah minggu secara online. Oke, kita mau mulai hari ini temanya tentang janganlah ragu-ragu berbuat baik. Wah, jangan ragu untuk berbuat baik ya anak-anak. Nah, untuk semangat kita mau nyanyikan lagu yang pertama. Sudah semangat semuanya anak-anak. Nah, setelah kita semangat, kita mau mulai sekolah minggu kita dengan semangat lagi. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa yang baik, sikapnya yang baik. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu. Engkau perketemukan kembali kami di sini di sekolah minggu walaupun secara online Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, semoga Engkau selalu beri kesehatan, Engkau beri berkat-Mu sehingga dapat kami lalui hari-hari dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau mulai sekolah minggu kita. Berkati kami semua sehingga dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini dengan baik dan dengan atas nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagi sebelum kita dengerin firman Tuhan dari hari ini yang membawakan firman Tuhan Ibu Bening. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi kembali. Berilah yang terbaik. Kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Bening. Mari anak-anak dengarkan dengan baik. Kita dengarkan firman Tuhan ya. Oke, silahkan Ibu Bening. Selamat pagi adik-adikku sekolah minggu yang ada di rumah. Iya. Hari ini kita memuji memuliakan nama Tuhan atau sekolah minggu dengan bentuk Zoom ya. Tetapi saya percaya
dengan bentuk apapun, dengan online, daring, dan semuanya tidak mengurangi semangat kalian untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Ya, hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa, sudah bersukacita. Mari kita lanjutkan sukacita hari ini dengan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan. Oke, siap ya? Ya. Siapkan Alkitabmu, alat tulismu, dan bukumu. Siapa tahu nanti ada yang perlu dicatat, perlu dibaca, dan lain sebagainya. Oke, saya percaya kalian tetap semangat. Selalu memuji nama Tuhan Yesus, selalu berdoa dengan Tuhan Yesus, selalu bergembira, sukacita. Karena kita anak-anak Tuhan, selalu sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita akan membaca atau belajar firman Tuhan, yaitu di Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Oke, siap ya? Ya. Akan kakak bacakan, yaitu Keluaran, saya ulangi, Keluaran 34 ayat 29 sampai ke 35. Iya. Saya mulai ya. Kalian harus siap. Ya, sewaktu-waktu nanti ayo lanjutkan. Itu kalian bisa melanjutkannya. Iya. Ketika Musa, dari 29 ya, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ayat 31, siap? Ya. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Ayat 33. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi 34, tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditinggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Ayat yang terakhir, apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, ya. Jadi Nabi Musa turun dari atas Gunung Sinai membawa 2 loh batu. 2 loh batu itu tertuliskan 10 perintah Tuhan. Loh batu yang pertama tertuliskan hukum Tuhan dari yang pertama sampai yang keempat, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Allah? Ya. Di antaranya suatu contoh menyucikan hari Sabat. Ini termasuk melaksanakan perintah Tuhan yang keempat, menyucikan hari Sabat. Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan? Bagaimana kita memuji nama Tuhan? Bagaimana kita berdoa dengan Tuhan? Bagaimana kita membaca firman Tuhan? Dari situ diatur di dalam hukum pertama sampai dengan yang keempat. Kemudian loh batu yang kedua, yaitu tertuliskan hukum yang kelima sampai yang ke-10. Di situ mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, di sini anak-anak. Jadi loh batu mengatur tentang itu, hubungan manusia dengan manusia, yaitu yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Nah, ini 10 hukum Allah ini diringkas menjadi 2, yaitu yang disebut dengan hukum kasih, yang tertera atau yang tertulis di dalam perjanjian baru. Kalau tadi kan 10 hukum Tuhan tertuliskan di dalam perjanjian lama. Nah, ini diringkas di dalam hukum kasih.
juga tertuliskan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Nah, hukum kasih yang pertama yaitu kasih kepada Tuhan Allah. Hukum kasih yang kedua itu kasih kepada sesama manusia. Nah, ini adik-adik, di dalam kita berlomba jangan ragu berbuat baik kepada siapapun. Gitu, kita melakukan hal itu berdasarkan hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, yaitu berdasarkan hukum kasih. Berdasarkan hukum kasih. Suatu contoh, ini Bu Guru punya contoh. Didik adalah seorang murid sekolah dasar. Dia bilang, saya sudah melaksanakan hukum kasih, saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah memuji nama Tuhan, saya sudah pergi ke gereja, saya sudah membaca firman Tuhan, saya sudah berdoa dan lain sebagainya. Itu didik. Tetapi saya tidak bisa mencintai teman saya sekelas, karena teman saya sekelas itu adalah nakal. Saya tidak bisa, karena dia nakal, aku mau sama dia. Nah, contoh yang semacam ini sudah bisa dikatakan hukum kasih, sudah melaksanakan hukum kasih belum anak-anak? Nah, ini. Contoh yang semacam ini belum bisa dikatakan dia melaksanakan hukum kasih. Gitu? Kalau dia kasih pada Tuhan karena dia sudah memuji nama Tuhan dan lain sebagainya, dia juga harus menyayangi sesamanya. Lah itu. Jadi kasih pada Tuhan juga harus kasih kepada sesama manusia. Jadi yang semacam ini, si contoh didik tadi belum bisa dikatakan bahwa dia sudah melaksanakan hukum kasih. Nah ini. Jadi perbuatan baik kita selama kita di dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan hukum kasih ini, kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat. Tapi kalau contoh tadi bisa ya, kita bisa ini belum bisa melaksanakan perintah Tuhan, Bu. Lah mari kita dalam kehidupan ini kita harus bisa benar-benar melaksanakan hukum kasih. Jangan seperti didik tadi. Bagaimana caranya? Yuk kita bareng-bareng. Suatu contoh, kita berbuat baik di rumah, melaksanakan hukum kasih, berbuat baik pada orang tua, kepada adik, kepada saudara, kepada eyang putri, pada siapapun. Suatu contoh, kita melaksanakan hukum kasih sayang kepada adik. Adik kita sedang belajar karena ini pembelajaran daring. Dia minta bantuan untuk dibelajari. Tolong Kak, ini matematika, ini bagaimana caranya mengerjakan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Loh saya kan ini sedang, ya kita bantu. Ya oke, kita bantu dulu, kemudian nanti kalau sudah selesai aku juga akan belajar. Itu suatu contoh sayang kepada adik, cinta kasih kepada adik. Kemudian membantu orang tua yang sedang sibuk menyiapkan sarapan dan lain sebagainya. Bagaimana kamu melihat orang tua yang sibuk seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu membantu orang tua semampunya. Itu di dalam kehidupan rumah tangga. Melebar lagi di sekolah, suatu contoh. Ada teman yang tidak membawa jajan. Kasihan. Wah ini kok nggak membawa jajan. Sedangkan dalam masa COVID ini kita tidak boleh keluar ke halaman sekolah. Tidak boleh keluar dari halaman sekolah untuk pergi jajan. Ini bagaimana ini? Nah, kita boleh berbagi jajan dengan teman yang satu kelas itu tidak membawa jajan. Bu, aku minta tolong Tanti, aku tidak membawa jajan karena ibu tadi sibuk menyiapkan adik saya juga mau sekolah sehingga saya lupa untuk atau membawa jajan, tidak sempat menyiapkan jajan untuk saya. Mbak, aku dibagi. Nah, wajib kamu untuk membagi teman yang tidak membawa jajan. Banyak sekali contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan sekolah. Saling menegur dengan teman yang lain agama, saling menegur sapa dengan Bu Guru dan Pak Guru, saling hormat menghormati, harus saling peduli, menjaga hubungan baik dengan teman, menjaga hubungan baik dengan Bu Guru, Pak Guru, dengan anggota, dengan warga sekolah, cinta kepada tanaman, cinta kepada apa saja yang ada di lingkungan sekolahmu. Tidak boleh merusak, apalagi ini COVID-19. Jaga protokol kesehatan. Kalau temanmu tidak membawa masker, kamu membawa masker double, ya dikasih. Ini saya membawa masker double.
Tapi tidak boleh loh minum gantian. Saya nggak mau minum, coba minumnya bergantian. No, tidak boleh, nggih. Jadi saling berbagi, tetapi berbagi ada aturannya. Nah itu kalau di lingkungan masyarakat banyak sekali. Di lingkungan masyarakat. Jadi berbuat baik jangan sampai bosan. Ya, ini di lingkungan masyarakat. Kakak punya cerita ini di sini. Di sini ada gambar seorang ibu sedang dibantu oleh Ani, Ana, dan Tony. Ini Ani, Ana, dan Tony. Ini ingin pergi sekolah, bergegas. Biasa apa itu? Terlambat, sekolahnya terlambat. Itu sekolahnya terlambat karena sudah 6:45. Jadi ini Ana, Ani, dan Tony. Nah, ini anak ini membantu. Ini Ana membantu seorang ibu yang membawa belanjaan jatuh dari sepeda. Ana membantu. Kemudian Ani dan Tony tidak peduli dia. Enggak Ana, saya tidak akan membantu. Nanti setelah kita terlambat nanti kita dimarahi oleh bu guru. Sudah, tolong itu dibantu aja. Aku bergegas ya. Aku langsung aja pergi ke sekolah ya. Nah, ya udah. Ana mengatakan, ya udah sana. Aku tak membantu ibu ini, ibu kasihan. Nah, Ana membantu ibu yang sedang jatuh membawa belanjaan banyak ini. Ana dia jualan ya, jadi belanjaan yang akan dijual. Nah, otomatis si Ana berangkat sekolahnya kan terlambat ya. Ana dan Tony tidak terlambat. Nah, Ana yang tadi terlambat ketuk pintu. Selamat pagi Bu Guru. Dia bilang sama gurunya, maaf Bu Guru, saya tadi terlambat. Ini karena saya terlambat karena saya tadi membantu ibu yang sedang jatuh dari sepeda membawa muatan banyak untuk dijual di pasar. Oh iya Ani, coba ditebak. Ini sih anak ini akan mendapat marah atau mendapat apa dari gurunya? Dari teman-temannya, mendapat tepuk tangan, pujian atau marahan. Nah kira-kira apa anak? Adik-adik, nah apa yang terjadi? Bu Guru nggak apa-apa Ana. Tadi Ani dan Tony sudah cerita dengan saya, kamu hebat. Nah, Ana malah mendapat pujian dari Bu Guru dan teman-teman. Inilah Ana sudah berbuat baik dengan orang lain di tengah jalan, berarti di masyarakat. Hebat, Ana hebat. Nah ini, kita yang harus contoh adalah perbuatan anak. Bu Guru memberi pujian, hebat. Ana hebat. Ini yang harus kita contoh anak-anak. Loh, Ibu Guru kok tahu? Karena Ani dan Tony sudah cerita dengan saya. Nah, perbuatan baik kita tidak akan kita lihat oleh diri kita sendiri. Suatu contoh ini tadi. Perbuatan baik si anak dilihat oleh Bapak Ibu Guru atau guru kelasnya yang ada di situ, juga teman-teman yang ada di situ. Lah anak-anak, inilah contoh-contoh perbuatan baik. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang harus kamu lakukan, baik di sekolah, baik di rumah, baik di masyarakat. Banyak sekali. Jangan ragu untuk berbuat baik seperti yang tertera di dalam hukum Tuhan, yaitu hukum kasih. Kamu tidak akan melihat apa yang kamu lakukan ini baik atau tidak dan sebagainya, tetapi orang lain yang akan melihat bahwa kamu adalah berbuat baik. Kamu dapat acungan jempol. Kamu berbuat baik, nanti orang lain juga akan berbuat baik terhadap kamu. Seperti Nabi Musa ini tidak tahu kalau dia itu bercahaya, wajahnya berubah. Gitu. Dia sudah berbuat baik dengan orang Israel, dia tidak tahu. Tetapi orang Israel, Tuhan tahu bahwa Musa adalah orang yang baik. Ini kita contoh Nabi Musa. Kita contoh contoh dalam cerita tadi, yaitu siapa yang menolong orang yang jatuh tadi, siapa? Ana atau Ani? Nah, kita ingat-ingat ya. Oke, sekarang Ana ya. Kita akan membuat untuk aku mau berbuat baik. Hari Senin kamu berbuat baik apa? Selasa apa? Rabu apa? Kamis apa? Jumat apa? Jadi setiap hari ini tidak kosong. Selalu ada. Hebat. Kamu anak-anak sekolah Minggu Immanuel. Hebat. Nah, bagus. Cerita hari ini camkan, dan ayat untuk saat ini adalah Keluaran 34 ayat 34 ini. Ayat hafalan yang harus nanti dicari ya. Atau saya bacakan sebentar. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya,
Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Keluaran 34 ayat 34. Cukup cerita dari kakak. Semoga bermanfaat. Tetap prokes, semangat. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang dengan kakak yang lain. Oke, semangat. Terima kasih. Nah, sudah dengerin firman Tuhan hari ini? Bagus sekali ya. Nah, tentang berbuat baik. Nah, siapa yang mau berbuat baik nih semuanya? Wah, saya pasti semuanya mau berbuat baik ya. Nah, yuk kita nyanyi yuk. Nah, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oke, kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Tadi kita sudah nyanyi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik atau jahat. Nah, karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita harusnya juga sayang kan sama Tuhan Yesus. Makanya kita harus berbuat baik sama dengan sesama, dengan orang tua, dengan semua orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu nih. Sebentar lagi sekolah minggu mau selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Yang rajin-rajin nonton sekolah minggu kita, walaupun online tapi tetap semangat. Nah, setelah kita berdoa, kemudian kita nyanyi satu lagu lagi. Oke, sikap berdoanya yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karunia-Mu, untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul kembali di sekolah minggu online Immanuel Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, memberi pengertian kepada kami tentang firman-Mu pada hari ini, tentang kebaikan yang harus kami lakukan di orang-orang sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami atau guru sekolah minggu atau saudara atau orang tua yang sedang sakit Tuhan. Engkau beri kesehatan kepada mereka, Engkau berkati obat-obat yang diminum oleh mereka Tuhan, sehingga mereka dapat sehat kembali dan dapat berkumpul kembali bersama kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau selesai dalam sekolah minggu. Berkati kami selalu dalam kehidupan kami Tuhan, untuk sekolah kami, untuk pekerjaan kami, untuk semua kegiatan kami setiap hari. Semoga pekerjaan kami dapat selalu membawa nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Yesus berpesan. Nah, pesan apa itu? Oke, kita nyanyi bersama. Yesus berpesan dalam nama-Nya, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah.
Tuhan Yesus berpesan.